Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 12 Dewadatta Shinfa Siang Sutra Teratai episode 1337. Aspek jejak telah berakhir dan aspek pokok belum ditampakkan. Stupa Mustika muncul pada tempat di mana sutra dibabarkan demi menunaikan ikrar untuk mendengarkan Sutra Teratai. Setelah mendengarkan dan memberikan kesaksian, kedua-duanya diselesaikan. Dengan sendirinya boleh kembali ke tanah asal. Stupa Prabhutaratna muncul dari dalam bumi. Itu makanya disebut dunia bawah, memenuhi seluruh alam semesta dan segenap alam dharma. Prinsip kebenaran dari Buddha kuno dan Buddha sekarang adalah satu esensi. Hendaknya bersungguh hati dalam memahami ini. Buddha Prabhutaratna, stupa Buddha Prabhutaratna muncul dari dalam tanah. Bab kemunculan stupa mustika. Kita seharusnya masih ingat bagaimana stupa muncul dari dalam tanah karena Buddha Prabhutaratna datang untuk mendengarkan dharma, datang untuk memberi kesaksian. Ini adalah harapan dari Buddha Prabhutaratna. Selain muncul dari dalam tanah, stupa juga melayang di ruang hampa. Pemandangan ini, kita semua harus mengingatnya di benak pikiran kita. Beginilah cara Sang Buddha menggunakan perihal dan wujud sebagai perumpamaan, membantu kita mengingat hal-hal ini menjadi lebih jelas. Untuk memperkenalkan Buddha Prabhutaratna, jalinan jodoh beliau datang untuk mendengarkan dharma. Beliau datang hanya untuk memberikan kesaksian terhadap Sutra Teratai Dharma yang menakjubkan. Demikian halus nan menakjubkan, serta sulit untuk didapatkan. Itu adalah raja dari semua sutra. Ini adalah menunjukkan bahwa semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Mereka semua menyebarkan Sutra Teratai dan memuji Sutra Teratai. Buddha Prabhutaratna meskipun tidak ada jalinan jodoh untuk membabarkan Sutra Teratai, tapi beliau akan pergi kemanapun untuk mendukung persamuan Sutra Teratai. Jadi stupa mustikanya akan muncul dari dalam tanah dan juga melayang di ruang hampa. Tujuannya adalah untuk mendengarkan sutra dan memberi kesaksian. Kedua hal ini sampai pada bab Dewadatta. Sudah sampai pada satu poin tertentu. Telah selesai dengan sempurna, agar semua orang bisa memahaminya, bahwa jika bisa membabarkan dan mewariskan sutra, tentu akan memperoleh pahala kebajikan. Meskipun Dewadatta begitu jahat, namun Buddha Sakyamuni juga memberi peramalan kepadanya. Alasan memberi peramalan karena di kehidupan-kehidupan sebelumnya, kehidupan Buddha Sakyamuni yang lalu, di era dia dilahirkan sebagai raja, Pertapa Asita membabarkan Sutra Teratai yang menakjubkan kepadanya. Sebab dan kondisi ini, maka sekarang ini, walaupun Dewadatta melanggar ajaran Buddha, tetapi mendapatkan peramaran dari Buddha. Mengira ini sudah berakhir, ini adalah pahala dari mendengarkan sutra dan mewariskan dharma. Oleh karena itu, mendengarkan sutra dan memberi kesaksian keduanya telah diselesaikan. Maka dengan sendirinya, dia akan kembali ke tempat asalnya. Buddha Prabhutaratna muncul dari dalam tanah. Tetapi di dalam sutra dikatakan, yang melayani Buddha Prabhutaratna dari kawasan bawah. Mengapa disebut kawasan bawah? Karena di bab kemunculan stupa mustika adalah muncul dari tanah. Tentu saja sekarang ingin kembali dari dalam bumi, berarti adalah kawasan bawah. Sekarang akan kembali, maka dari atas tanah kembali lagi ke kawasan bawah. Prinsip yang sama. Oleh itu bukan dikatakan bahwa Buddha Prabhutaratna dia berada di dunia bawah. Pada umumnya, dikatakan kawasan bawah, apakah berada di dalam 10 alam dharma? Apakah kawasan bawah adalah 3 alam sengsara? Bukan.
Tanah Buddha. Terdapat tanah Buddha di 10 penjuru. Ada timur, barat, selatan, utara, 4 mata angin tengah. Juga ada atas dan bawah. Maka kawasan bawah menunjukkan bahwa stupa Prabhutaratna muncul dari bumi. Maka disebut sebagai kawasan bawah. Jadi, berhubung Prabhutaratna muncul dari bumi, dia juga perlu kembali ke sana. Ini juga mewakili lahan batin kita. Dia muncul dari bumi dan melayang di langit. Setelah kita mendengarkan Dharma, kita harus sangat jelas. Dharma Buddha akan dengan leluasa berdiam dalam latin batin kita. Ini karena pada dasarnya kita setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Sehingga stupa mustika tidak pernah meninggalkan latin batin kita. Sejak muncul dari bumi, masih harus kembali lagi, tidak meninggalkan latin batin kita. Jadi sifat hakiki tatata kita adalah abadi. Mendengarkan Dharma adalah permasalahan dan penampilan. Buddha menggunakan permasalahan dan penampilan sebagai perumpamaan. Namun kita harus menghayati prinsip kebenaran ini. Sehingga dalam Sutra Teratai ada aspek jejak dan aspek pokok. Aspek jejak, aspek ini. Jejak adalah ada permasalahan. Menggunakan permasalahan sebagai perumpamaan. Aspek pokok, aspek ini memiliki prinsip kebenaran yang sejati. Pintu masuk atau keluar ini. Masuk atau keluar adalah sebuah penampilan. Namun pintu ini kebenaran sejati dibedakan di dalam dan di luar. Kita harus sangat jelas. Maka dikatakan Buddha menggunakan permasalahan dan penampilan untuk menampakkan prinsip kebenaran ini. Melalui permasalahan, berhubung kita bisa mengetahui bahwa adanya kemunculan Buddha Prabhutaratna sesuai bab Guru Dharma sebelumnya, pada bab kemunculan stupa mustika. Demikian kemunculan stupa Prabhutaratna. Stupa Prabhutaratna telah membuat kita memahami bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki tatata. Dharma telah kembali pada posisinya. Namun Dharma ini telah kembali ingin membuat kita lebih jelas akan ajaran dari kendaraan besar. Musuh atau teman adalah setara, membuat kita lebih memahaminya dan lebih jelas. Sehingga Buddha menggunakan bab Devadatta. Ketika Buddha Sakyamuni membabarkan sutra, itu penuh dengan permasalahan dan penampilan. Jadi ini adalah aspek jejak. Dalam hal logika, ini sangat jelas. Jadi ini artinya memenuhi seluruh alam semesta dan segenap alam Dharma. Memenuhi seluruh alam semesta dan segenap alam Dharma. Prinsip kebenaran dari Buddha kuno dan Buddha sekarang adalah satu esensi. Memenuhi seluruh alam semesta dan segenap alam Dharma dari Buddha kuno sampai Buddha sekarang. Keseluruhan prinsip kebenaran dari Sang Buddha adalah satu esensi. Inilah kebenaran sejati yang harus dipahami dengan kesungguhan hati. Prinsip kebenaran ini telah memenuhi alam semesta dan seluruh alam Dharma. Dari kuno sampai Buddha sekarang, para Buddha yang muncul di dunia untuk membabarkan Dharma, pada akhirnya sama-sama kembali lagi kepada prinsip kebenaran. Dari Buddha kuno sampai Buddha sekarang itu sama saja. Prinsip kebenaran adalah Dharma. Dharmakaya adalah Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Jika tidak ada yang membabarkan, bagaimana kita memahaminya? Harus ada orang yang membabarkan prinsip kebenaran, baru kita bisa mengetahuinya. Jika seseorang ingin membabarkan prinsip kebenaran, maka dia harus seorang yang maha tercerahkan dan maha tersadarkan, baru mampu membabarkan prinsip kebenaran. Dari semua makhluk di alam semesta ini, sehingga kita semua dapat mengerti dengan jelas.
baik dari prinsip aspek materi ataupun prinsip aspek tubuh, fisiologi. Semuanya maha tahu dan maha sadar. Inilah Buddha Sakyamuni kita yang telah bersatu dengan seluruh alam semesta menjadi satu esensi. Seorang maha tahu dan maha sadar yang bisa membabarkan dharma ini. Ajaran ini telah disempurnakan oleh Buddha. Ajaran akan kembali lagi dunia, memenuhi alam semesta. Sejak dulu hingga sekarang, para Buddha muncul di alam manusia. Tiada lain adalah membabarkan dharma yang meliputi kebenaran sejati dari prinsip kebenaran tentang alam semesta. Sehingga segala prinsip kebenaran yang memenuhi alam semesta adalah semua yang maha sadar yang muncul di muka bumi. Hendak membabarkan ajaran ini, kita malu awam belum dapat memahami dengan jelas. Dibutuhkan ajaran agung di alam semesta, yaitu kendaraan tunggal dari ajaran agung yang halus dan menakjubkan. Ini adalah di mana para Buddha berpadu dengan ajarannya. Sejak masa dulu hingga kini adalah demikian. Menyatu dengan prinsip kebenaran dari alam semesta. Kita semestinya sangat paham, sehingga dikatakan, bab Dewadatta ini, sejak dulu semua orang juga mengetahui bahwa di antara para murid Buddha, Dewadatta adalah seorang yang paling tidak penurut. Dalam kelompok Sangha memberontak terhadap Buddha, mencelakai Buddha, memecah belah kelompok Sangha, membikin onar dalam suatu negara. Terhadap utusan dari raja, menyebabkan sang utusan melakukan 5 kedurhakaan. Hal ini semua orang sudah tahu. Namun mengapa dalam bab ini, di dalam Sutra Teratai ini, Buddha memberikan peramalan yang begitu agung untuk Dewadatta. Sekarang telah memperoleh buah menakjubkan. Siapa yang tidak bingung akan hal ini? Semua orang menjadi ragu. Dewadatta biasanya memiliki reputasi buruk, namun sekarang bisa memperoleh buah menakjubkan. Siapa yang tidak meragukan hukum sebab akibat jadinya? Sekiranya kita dapat menghormati dan meyakininya tanpa keraguan, itu adalah tingkat pencerahan diri dari orang suci dan luhur, sehingga dapat menerima buah duniawi dan non-duniawi, pasti mencapai tahap penguasaan atas prinsip kebenaran dalam sutra ini. Selama ini Sang Buddha berkata, perbuatan buruk akan mendatangkan balasan buruk. Perbuatan baik pasti menerima balasan baik. Mengapa demi Dewadatta? Bagaimana dia dapat memiliki buah untuk mencapai kebuddhaan? Maka semua orang menaruh curiga. Ini adalah kita malu awam. Ada sebagian orang yang keras kepala, tidak akan seperti yang dibahas oleh Sang Buddha pada bab ini. Dia merasa di dalam Sutra Teratai, bab Dewadatta bukan perkataan Sang Buddha. Sebenarnya nilai kebenaran pada bab ini baru dapat membuat kita benar-benar dapat memahami. Ada. Perbuatan buruk akan mendatangkan balasan buruk. Perbuatan baik pasti menerima balasan baik. Semua orang harusnya mengetahui Dewadatta jatuh ke neraka dalam keadaan hidup. Itu adalah menerima balasan buruk. Terlebih lagi di muka publik. Dia memiliki niat buruk, demikian ingin meracuni dan membunuh Sang Buddha. Sebelum berada di dekat Sang Buddha, secara tiba-tiba tanah terbelah. Manusia demikian terjatuh ke dalam tanah yang terbelah. Kemudian api pun keluar. Dalam hal ini semua orang telah melihat. Sebab akibat demikian merupakan balasan dari perbuatan jahat. Akan tetapi, di dalam sutra, di dalam bab Dewadatta, tidak disebutkan secara khusus naskah sutra ini. Harus memahami, mengetahui,
Di tengah membahas Dewadatta di dunia Sangha melewati 3 kejahatan besar, maka terdapat balasan seperti ini. Karena di dalam naskah sutra tidak muncul, Dewadatta jatuh ke neraka dalam keadaan hidup. Tanpa kemunculan naskah sutra ini, maka ada orang tidak mengetahuinya. Dia sangat melekat, menganggap bab Dewadatta ini tidak seharusnya terdapat di dalam sutra teratai. Namun, di dalam bab ini sangat penting agar kita dapat mengetahui setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Tidak membedakan baik atau buruk, kita memiliki sifat hakiki yang demikian adanya di dalam diri kita. Kita selama beberapa hari terakhir harus menekankan hal tersebut. Bukan hanya manusia yang baik dan jahat, setiap orang memiliki sifat hakiki. Bahkan hewan, gunung, sungai, dan bumi, semuanya juga memilikinya. Bab ini menjelaskannya dengan lebih jelas, sehingga semua orang dapat memahaminya dengan jelas dan lebih sederhana. Kita harus percaya bahwa sifat hakiki juga merupakan prinsip kebenaran. Kebenaran akan segalanya. Tidak lain adalah disebut dengan tatata. Karena tatata adalah prinsip kebenaran sejati. Jika tidak, kita tidak mengatakan setiap orang memiliki sifat hakiki, di mana hal tersebut disembunyikan. Semua orang, kehidupan manusia hanya berlangsung selama beberapa puluh tahun saja. Ketika kita lahir adalah seperti ini, namun bentuk tubuh ketika kita meninggal, apakah bentuk tubuhnya akan sama seperti saat kita lahir? Adalah berbeda. Ketika kita lahir disebut dengan bayi. Ketika kita meninggal maka belum tentu terlahir lagi sebagai manusia. Karena umur tidak pasti, jika sesuai dengan siklus alami, ketika kita meninggal maka tubuh kita sudah tua, di mana tubuh ini akan ditempatkan, dikuburkan dan bersatu kembali dengan bumi, menyisakan pulang saja, atau setelah dikremasi hanya menyisakan abu. Kemana tatata pergi? Sebenarnya kembali pada bumi. Tatata kembali bersatu. Bukankah kita baru saja mengatakannya? Hal tersebut selalu kembali pada prinsip kebenaran yang sama. Oleh karena itu, kita harus percaya kebenaran sejati dari prinsip kebenaran. Oleh karena itu, apakah kita akan ragu? Karena pada bab Dewadatta ini, Dewadatta sangat terkenal dengan kejahatannya. Sehingga ketika Sang Buddha memberikan pelamalan kepadanya, semua orang akan meragukannya. Karena sebab akibat, semua orang percaya bahwa hukum sebab akibat. Tidak percaya orang yang berbuat kejahatan dapat memperoleh pelamaran dari Buddha. Ini akan menimbulkan keraguan. Namun sekiranya kita dapat menghormati dan meyakininya. Sekiranya kita dapat menghormati dan meyakininya tanpa keraguan, sekiranya kita dapat dengan benar-benar sangat jelas, bukan hanya Anda mengatakan demikian, jadi saya terpaksa untuk mempercayainya. Bukan terpaksa meyakininya, tapi harus yakin sampai tuntas. Sekiranya kita dapat percaya tanpa keraguan, ini adalah tingkat pencerahan diri dari orang suci dan luhur. Benar-benar harus orang yang memiliki kebijaksanaan baru dapat menghayati Dewadatta. Kenapa dapat memperoleh pelamaran dari Buddha? Ini benar-benar harus memiliki kebijaksanaan. Hendak memahami ajaran kendaraan besar tunggal yang menakjubkan. Prinsip kebenaran dari tatata yang halus dan menakjubkan ini, kita harus sangat jelas, yakin. Setiap orang memilikinya, sejak zaman dulu hingga sekarang. Karena kebenaran sejati ini abadi, kekuatan karma yang diciptakan oleh setiap orang, hukum sebab akibat, siapapun yang menciptakan kebaikan dan kejahatan. Kebaikan dan kejahatan ini kembali masuk ke dalam kesadaran kita. Ini adalah tidak mungkin keliru.
Bukan dengan dibakar, dikubur, semuanya akan berakhir. Ini semua tidak ada. Bukan. Karena roh adalah kesadaran masih tetap berada. Kesadaran karma kita ini akan bolak-balik kembali. Ini harus kita bedakan dengan sangat jelas. Membedakan dengan jelas dan dapat memahaminya. Jika dapat demikian, menghormati dan meyakininya tanpa keraguan. Semuanya dapat sangat jelas, tanpa keraguan dan delusi. Dengan demikian, tingkat pencerahan diri dari orang suci dan luhur, ini berarti kita benar-benar telah mencapai pencerahan diri. Telah paham? Jadi, dapat menerima buah duniawi dan non-duniawi. Pasti mencapai tahap penguasaan atas prinsip kebenaran dalam sutra ini. Dengan demikian, kita dapat mencapai pencerahan diri. Paham? Kita akan dapat mengetahui balasan buah duniawi, non-duniawi, bagaimana tercipta. Ingatan kita sangat jelas. Dari kehidupan ke kehidupan datang untuk mencari dharma. Mencari dhamma menakjubkan, ataupun dari kehidupan ke kehidupan. Benci, ikatan nafsu, benci, asmara dan dendam. Siklusnya terus berputar seperti ini. Kita haruslah sangat jelas. Jadi kita harus tahu buah balasan dari duniawi, non-duniawi, lalu mencapai tahap penguasaan atas prinsip kebenaran dalam sutra ini. Jika kita dapat memahaminya, bab Dewadatta ini, jika kita dapat sangat memahaminya, prinsip kebenaran dari sutra, kita akan dapat memahaminya dengan sangat menyeluruh. Penggalan bagian ini, Dewadatta telah selesai menerima peramalan. Sang Buddha takut semua orang tidak mampu untuk sangat jelas memahaminya dengan menyeluruh. Jadi masih harus mengingatkan kembali kepada semua orang. Jadi Sang Buddha, beliau mengatakan lagi, naskah sutra bab Dewadatta ini dapat dipercaya. Naskah sutra ini semua orang dapat mempercayainya, sehingga tidak terjatuh ke alam neraka, alam setan kelaparan, atau alam binatang. Dapat terlahir di hadapan para Buddha dari 10 penjuru, bahkan akan selalu mendengar sutra ini. Bukan hanya tidak terjatuh di 3 alam sengsara, dapat selalu di 3 alam bajik. Lahir di hadapan para Buddha dari 10 penjuru, dapat hidup berdampingan dengan Buddha di satu kelahiran, bahkan dapat selalu mendengarkan kitab sutra ini. Kitab sutra ini adalah sutra teratai. Orang ini tidak akan terjatuh ke alam neraka, alam setan, kelaparan, atau alam binatang, tetapi akan terlahir di hadapan para Buddha dari 10 penjuru. Dimanapun terlahir, akan selalu mendengar sutra ini. Jika terlahir di alam manusia atau alam dewa, akan menikmati kebahagiaan yang tertinggi dan menakjubkan. Jika terlahir di hadapan seorang Buddha, akan menjelma jadi bunga teratai. Sutra teratai bab 12 Dewadatta. Ini adalah yang dikatakan oleh naskah sutra sebelumnya. Sehingga jika terlahir di alam manusia atau alam dewa, akan menikmati kebahagiaan yang tertinggi dan menakjubkan. Jika terlahir di alam manusia, akan senantiasa berbahagia. Jika terlahir di hadapan seorang Buddha, akan menjelma dari Buddha teratai. Di hadapan Buddha, maka dengan sendirinya setelah mendengarkan Dharma, tubuh dan batin akan menjadi murni. Seperti terlahir kembali sebagai orang yang baru. Seperti memulai kehidupan yang baru yang sangat murni. Selanjutnya naskah sutra kembali mengatakan, pada ketika itu, seorang bodhisattva yang melayani Buddha Prabhutaratna dari kawasan bawah bernama Prajnakuta berkata kepada Buddha Prabhutaratna, mari kita kembali ke tanah asal. Sutra teratai bab 12 Dewadatta.
Setelah mendengarkan bagian naskah sutra tersebut, Buddha Prabhutaratna seharusnya sudah tercapai harapannya. Sehingga Bodhisattva Pragnakuta yang datang berbarengan dengan Buddha Prabhutaratna mulai mengingatkan Buddha Prabhutaratna dengan berkata, "Dengan demikian kita sudah seharusnya kembali." Ini adalah yang mendampingi Buddha Prabhutaratna datang ke dunia. Pelayan yang mengiringi Buddha Prabhutaratna datang ke dunia Saha, seorang bodhisattva senior yang bernama Pragnakuta. Dia mengingatkan Buddha Prabhutaratna bahwa sudah saatnya harus kembali. Setelah selesai mendengarkan penggalan naskah sutra tersebut, sudah sampai pada suatu bagian dan sudah seharusnya kembali. Ini adalah sedang mengingatkan Buddha Prabhutaratna. Buddha Prabhutaratna, Tathagata Prabhutaratna awalnya adalah Buddha kuno pada masa lampau dari kawasan timur. Di sini disebutkan dari kawasan bawah, sebab dalam naskah sutra sebelumnya digambarkan kalau sutra mustika muncul dari dalam bumi. Makanya di tempat sekarang ini disebut sebagai kawasan bawah. Buddha Prabhutaratna saat ini juga menyampaikan dahulu kala yang sangat lama sekali di penjuru timur, ada seorang Buddha yang muncul. Pada saat akan parinirvana, karena tidak ada jalinan jodoh, tidak ada orang yang memohon pengajaran, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk membabarkan sutra teratai. Ada sedikit penyesalan di dalam hati. Sebelum memasuki parinirvana, beliau menyampaikan seluruh ragaku akan saya letakkan dalam stupa, dan kelak di tempat dimanapun yang sedang memabarkan sutra teratai, saya akan muncul di tempat tersebut. Stupa dan ragaku akan muncul berada di tempat itu. Ini adalah ikrar dari Buddha Prabhutaratna, Buddha masa lampau yang muncul dari penjuru timur. Tapi dari mana munculnya Buddha Prabhutaratna? Bukan muncul dari langit penjuru timur, tapi muncul dari dalam bumi. Sutra sebelumnya menjelaskan Buddha Prabhutaratna muncul dari dalam bumi. Jadi di tempat sekarang ini disebut sebagai kawasan bawah. Buddha Prabhutaratna adalah Buddha kuno dari penjuru timur. Tapi stupanya muncul dari dalam tanah, sehingga disebut kawasan bawah. Bodhisattva Pragnakuta berkata kepada Buddha Prabhutaratna, "Mari kita kembali ke tanah asal." Buddha Prabhutaratna dulu demi memberi kesaksian pada sutra ini, memunculkan stupa mustika dari dalam bumi. Sekarang telah selesai mendengarkan sutra teratai ini, makanya Bodhisattva Pragnakuta meminta Buddha Prabhutaratna untuk kembali ke tanah asal. Ini adalah kesaksian yang diberikan Buddha Prabhutaratna terhadap sutra. Sudah datang ke dunia Saha untuk mendengarkan Dharma, serta memberi kesaksian terhadap kitab sutra ini. Stupa mustika muncul dari bumi. Maka sekarang telah selesai mendengarkan sutra teratai ini sudah sampai pada bagian tertentu. Beliau datang pada bab Guru Dharma, kemudian sudah sampai pada pertengahan bab Dewadatta. Maka selesai sudah Bodhisattva Pragnakuta mengajak Buddha Prabhutaratna untuk kembali. Maka bagian ini sudah selesai, yakni sudah memberi kesaksian pada bab Guru Dharma. Buddha berkata, pahala kebajikan dari menegakkan sutra, maka sejak dari kemunculan stupa mustika sampai dengan Sang Buddha memberikan peramaran kepada Dewadatta. Dengan demikian bisa diketahui apa yang diajarkan di kendaraan besar. Tidak membedakan kerabat atau musuh. Baik kerabat atau musuh, semua diperlakukan setara. Menilik pada ajaran Buddha Sakyamuni tentang prinsip kebenaran yang memenuhi segala alam dharma. Pada alam semesta ini segalanya menjadi sangat jelas. Sehingga Pragnakuta karena mendengar bahwa pembabaran dharma telah selesai, makanya meminta Buddha Prabhutaratna untuk kembali ke tanah asal. Ini artinya Buddha Prabhutaratna muncul adalah untuk membuktikan
kalau sutra teratai ini adalah raja dari segala sutra. Sekarang sudah pun diselesaikan, itu sebabnya meminta untuk kembali ke tanah asal. Dharma ini makna agung dari prinsip dharma yang menakjubkan. Bodhisattva Pragnakuta beranggapan demikian sudah dapat dipahami, yang memiliki arti bahwa Buddha Prabhutaratna sekarang ingin membuktikan sutra teratai ini adalah raja dari segala sutra. Ini juga telah menjelaskan sepenggal kurang lebih sudah tersampaikan. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk kembali ke tanah asal. Berikut adalah anggapan Bodhisattva Pragnakuta. Bukan perkataan Buddha Prabhutaratna kita kembali, bukan, tetapi Bodhisattva yang datang mengiringi Buddha Prabhutaratna. Dia merasa bahwa sudah tersampaikan penggalan tersebut, sehingga mengajak Buddha untuk kembali ke tanah asalnya. Ketika itu Buddha Sakyamuni melanjutkan dengan naskah sutra selanjutnya. Buddha Sakyamuni berkata pada Pragnakuta, "Putra berbudi, tunggu sebentar. Ini ada seorang bodhisattva bernama adalah Manjusri. Engkau hendaknya bertemu dengannya dan berdiskusi tentang dharma menakjubkan. Setelah itu engkau boleh kembali ke tanah asalmu." Sutra Teratai bab 12 Dewadatta. Maksudnya adalah tunggu sebentar, tidak perlu terburu-buru. Di dunia saha ini saya masih memiliki seorang bodhisattva. Mohon engkau tunggu sebentar. Beliau bernama Bodhisattva Manjusri. Engkau berkesempatan untuk bertemu dengannya. Tunggu sebentar lagi beliau akan sampai. Mohon tunggu sebentar. Sang Buddha juga bisa menunda kepulangan tamu. Buddha kuno yang berasal dari penjuru lain adalah Buddha Prabhutaratna, yang mengiringi adalah Bodhisattva Pragnakuta. Mereka akan kembali. Buddha Sakyamuni menunda kepulangan mereka. Buddha Sakyamuni meminta mereka untuk tetap tinggal. Buddha Sakyamuni berkata pada Pragnakuta, "Putra berbudi, tunggu sebentar," karena Buddha Sakyamuni melihat Pragnakuta ingin kembali. Makanya meminta untuk menunggu sebentar agar dapat saling bertemu dengan Manjusri. Karena Sakyamuni melihat Pragnakuta ingin kembali, makanya memintanya untuk menunggu sebentar. Meminta untuk menunggu sebentar dengan maksud menunda kepulangan tamunya agar dapat saling bertemu dengan Manjusri. Berharap agar bodhisattva ini dengan bodhisattva perwakilan dunia saha, yaitu Bodhisattva Manjusri, dapat bertatap muka. Ini juga merupakan niat Bodhisattva Sakyamuni. Ketika tamu akan pulang, diminta untuk tunggu sebentar. Maksud dari Buddha menghentikan keinginannya adalah dikarenakan mesti hal-hal dalam aspek jejak telah berakhir, namun aspek pokok belum ditampakkan. Makanya mengandalkan Manjusri untuk menahan Buddha Prabhutaratna agar tetap tinggal. Maksud tersembunyi dari Buddha adalah tidak diketahui oleh para bodhisattva, karena sebelumnya hal-hal dalam aspek jejak telah berakhir. Aspek jejak yang baru saja kita bicarakan merujuk pada fenomena. Sang Buddha menggunakan fenomena untuk membuat semua orang mengetahui dan mengingat. Ini seperti sebuah kisah yang bisa membantu semua orang untuk mengingat. Ini dinamakan aspek jejak. Hal-hal dalam aspek jejak telah berakhir sama seperti sebuah kisah. Bab Guru Dharma dan bab Dewadatta adalah kisah tentang manusia, tentang sutra dan dharma. Sutra dan dharma adalah aspek pokok. Bagaimana dengan manusia? Bila Guru Dharma bisa menegakkan sutra, mereka akan bisa memperoleh pahala kebajikan ini. Namun, prinsip kebenaran yang terkandung dalam sutra belum bisa diungkapkan dengan jelas. Dalam bab Dewadatta, meskipun tidak berpihak pada kawan dan lawan sudah diungkapkan. Meskipun perihal dan prinsip ini mencakup semesta alam, semuanya kembali pada tiada diskriminasi antara kebajikan dan kejahatan. Namun prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya masih belum jelas. Jadi aspek pokok belum ditampakkan.
prinsip kebenaran di dalamnya masih belum jelas. Sedangkan tentang ajaran kendaraan besar, bagaimana agar sifat hakiki tatata kita bisa mendekat pada ajaran kendaraan besar ini, agar kita bisa menyadari prinsip kebenaran agung, tentu belum jelas. Oleh karena itu, Sang Buddha dengan sengaja ingin membuatnya tetap tinggal untuk menunjukkan ajaran kendaraan besar, yaitu bersaksi dengan kebijaksanaan Bodhisattva. Di dunia saha, perwakilan kebijaksanaan Bodhisattva adalah Bodhisattva Manjusri. Karena itu, maka Sang Buddha menahannya. Ingin Bodhisattva Prajnakuta menetap, oleh karena itu aspek pokok belum ditampakkan, karena prinsip kebenaran masih belum terlalu jelas. Anda hanya tahu masalah, Anda masih belum mengetahui prinsip kebenaran. Maka Sang Buddha ingin mengandalkan Manjusri untuk menahan Buddha Prabhutarana agar tetap tinggal. Sang Buddha ingin Prajnakuta tinggal, tentu saja ingin Buddha Prabhutarana tinggal. Berharap mereka semua tetap tinggal, ini perlu mengundang Bodhisattva Manjusri. Dia dapat muncul, ajaran kendaraan besar. Berharap dapat mempertahankan Buddha Prabhutarana melalui Bodhisattva Manjusri. Ini adalah maksud tersembunyi dari Buddha adalah tidak diketahui oleh para Bodhisattva. Hanya Buddha Sakyamuni dan Buddha Prabhutarana yang dapat memahami Bodhisattva. Bodhisattva yang mendampingi Buddha Prabhutarana masih belum dapat memahami pikirannya. Jadi Sang Buddha berkata kepada Bodhisattva Prajnakuta, ini adalah seorang Bodhisattva bernama Manjusri, akan diperkenalkan kepadanya. Engkau tunggu sebentar, di dunia saha tempat ini ada seorang Bodhisattva bernama Manjusri. Bodhisattva ini sangat senior dan berpengalaman. Dia adalah yang paling terkemuka di antara para Bodhisattva. Dia bernama Manjusri, karena Bodhisattva Manjusri dari bab pendahuluan, bab metode terampil. Setelah itu dia melakukan perjalanan untuk membimbing ke dunia lain. Sekarang di bab Dewadatta, kesempatan ini Bodhisattva Manjusri tidak di antara mereka. Bodhisattva Manjusri dalam perjalanan kembali. Buddha Sakyamuni tahu dia akan segera tiba. Kalian tinggal sebentar. Demikianlah artinya. Jadi, engkau hendaknya bertemu dengannya dan berdiskusi tentang dharma menakjubkan. Setelah itu engkau boleh kembali ke tanah asalmu. Engkau boleh saling bertemu dengannya untuk berdiskusi tentang dharma yang mendalam dan menakjubkan dari tata gata. Setelah itu engkau boleh kembali ke tanah murni di mana engkau tinggal. Sang Buddha berkata pada Bodhisattva Prajnakuta, Bodhisattva Manjusri akan segera kembali. Kalian semua bisa bertemu. Setelah bertemu dengannya, ada dharma apa yang menakjubkan. Kalian bisa saling berdiskusi karena semua sudah datang. Kalian dapat bertemu dengan yang terkemuka di antara bodhisattva di dunia saha ini. Ini juga seperti hal yang biasa di dunia kita. Tinggallah sedikit lebih lama. Engkau boleh saling bertemu dengannya. Semua orang bisa bertemu dengannya untuk berdiskusi tentang dharma yang mendalam dan menakjubkan dari tata gata. Biar Bodhisattva Manjusri untuk memberitahu kalian intisari dari kebenaran sejati. Ada kalanya ketika ingin menjelaskan dengan sangat jelas, lebih baik jika ada orang yang di samping untuk menjelaskannya. Jadi, setelah itu engkau boleh kembali ke tanah murni di mana engkau tinggal. Tanah asal mereka, semua orang seharusnya masih ingat Bodhisattva Manjusri pada bab pendahuluan Sutra Teratai, yaitu Bodhisattva Maitreya melihat semua orang saling memandang. Sang Buddha memancarkan cahaya dalam waktu lama, tidak keluar dari samadhi, sehingga Maitreya tahu bahwa mereka memiliki pertanyaan di pikiran mereka. Maka dia datang memohon petunjuk Bodhisattva Manjusri. Bodhisattva Manjusri mengetahui isi Buddha, berharap kedua Bodhisattva yang satu mencapai kebuddhaan pada masa lampau, yang mulia Buddha Raja Naga, Bodhisattva Manjusri, yang lainnya adalah Bodhisattva Maitreya, yang akan mencapai kebuddhaan di
masa mendatang. Maka yang satu adalah Buddha di masa lampau dan satunya lagi adalah Buddha di masa mendatang. Maka kedua Buddha ini menampakkan diri dengan tubuh jasmani Bodhisattva datang mendukung persamuan Dharma. Dan karena sekarang ingin membahas tentang Dharma yang mendalam membutuhkan Buddha di masa lampau dan mendatang datang bersama-sama ke tempat ini dan saling berdialog. Bodhisattva Maitreya bertanya dan Bodhisattva Manjusri menjawab. Jawaban Bodhisattva Manjusri adalah, bagaimana di masa lampau ada 20.000 Buddha Chandra Surya Pradipa. Pada saat itu, Buddha Chandra Surya Pradipa yang terakhir sebelum menjadi monastik ada 8 orang pangeran. Setelah Buddha menjadi monastik, terdengar bahwa 8 orang pangeran ini telah mencapai kebuddhaan. Sehingga 8 orang pangeran ini juga mengikuti Sang Buddha menjadi monastik pada saat ini. Setelah masa Buddha Chandra Surya Pradipa berlalu, 8 pangeran ini diajarkan dan dibimbing oleh Bodhisattva Varaprabha. Bodhisattva Varaprabha membabarkan kepada mereka sutra teratai. Ini adalah suatu proses. Setelah 8 pangeran ini akhirnya menjadi Buddha, pangeran yang ke-8 bernama Buddha Dipankara. Buddha Dipankara ini dalam proses pembinaan diri Buddha juga pernah diajarkan dan dibimbing oleh Buddha Dipankara. Terlihat Bodhisattva Manjusri, pengalaman dirinya sangat mendalam, dahulu adalah guru dari 8 pangeran, diri sendiri juga Buddha Nagaraja pada masa lampau, sekarang menampakkan diri disebut Bodhisattva Manjusri, datang mendukung persamuan Buddha Sakyamuni. Ini adalah Bodhisattva Manjusri. Dalam bab pendahuluan dari Sutra Teratai disebutkan ketika dulu Buddha Chandra Surya Pradipa belum meninggalkan kehidupan duniawi, ia memiliki 8 orang putra. Setelah mendengar ayah mereka menjadi monastik dan mencapai kebuddhaan, mereka semua ikut menjadi monastik. Pada ketika itu ada seorang bodhisattva bernama Varaprabha. Buddha Chandra Surya Pradipa membabarkan Sutra Teratai dikarenakan olehnya. Setelah Buddha Chandra Surya Pradipa parinirvana, ke-8 putra ini menjadikan Varaprabha sebagai guru mereka. Varaprabha mengajar dan membimbing mereka hingga satu persatu mencapai kebuddhaan. Paling akhir mencapai kebuddhaan bergelar Buddha Dipankara. Sedangkan Varaprabha adalah Manjusri. Sehingga dikarenakan demikian, dia pemimpin di antara bodhisattva semua. Kita harus jelas mengingatnya. Bodhisattva Manjusri bukanlah bodhisattva biasa, yaitu seperti yang kita barusan sampaikan, Dharma prinsip kebenaran, kembali pada alam semesta dan alam Dharma, kembali pada satu esensi, tatata. Ini prinsip kebenaran kita yang sama. Bodhisattva semuanya ada asal-usulnya dan juga kesadaran pikiran yang jelas, yaitu para Buddha selamanya saling mendukung, saling membantu di lahan pelatihan, sama juga Satya, Dharma, Jyoti, Tatata adalah Bodhisattva Avalokiteswara masa lalu. Sekarang Bodhisattva Avalokiteswara prinsip kebenaran yang sama, sehingga dikatakan prinsip kebenaran adalah demikian yang tercerahkan. Dia tidak mengatakan saya telah menjadi Buddha, saya selamanya disebut Buddha. Sebenarnya Buddha, setiap orang bisa mencapai kebuddhaan, yaitu hendak membuat kita jelas. Sifat tatata kita jernih, murni, tak tercemarkan. Bersatu menjadi satu esensi dengan alam semesta dan alam Dharma. Ini disebut tercerahkan. Tercerahkan yaitu mencapai kebuddhaan. Buddha Sakyamuni adalah demikian, Bodhisattva Manjusri juga demikian. Sekarang dia menampakkan diri sebagai Bodhisattva sehingga datang untuk mendukung persamuan Buddha Sakyamuni. Maka di dalam persamuan ini juga memegang peran penting. Buddha juga demikian, meminta Bodhisattva Pragnakuta untuk tinggal,
berharap menggunakan kebijaksanaan Bodhisattva Manjusri menggambarkan lagi prinsip kebenaran dari inti Dharma menakjubkan kendaraan besar, membuat mereka saling berdiskusi, bisa saling berbincang, bisa memahami Dharma dari prinsip kebenaran sejati. Sekarang kita menantikan kemunculan Bodhisattva Manjusri. Bhagawan memintanya untuk tinggal sebentar adalah untuk memunculkan kisah bagaimana Manjusri mengajar dan membimbing putri naga Kanya. Bab Dewadatta ini walaupun telah berakhir, tetapi di bab belakangnya muncullah Bodhisattva Manjusri, memunculkan prinsip kebenaran dari putri naga berubah raga menjadi Buddha. Ini adalah ajaran kendaraan besar, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati. Ayo.